kami akan melaporkan akun pertama yang menyebar voice note tersebut. Karena dari disitulah kita akan masuk untuk melaporkan penyebar pertama. Terus ya, penyebaran pertama. Jadi nanti kan setelah polisi menyidik nanti akan terang. Oh, oke. Nanti kan akan dari situ kan akan ada pengembangan dan akan kelihatan siapa di balik semua ini. Kalau terkait suara itu, Dokter Ican ini mengaku udah klarifikasi bahwa itu bukan suara dia, melainkan suara AI. Itu artinya untuk penyebar pertama bisa ditetapkan sebagai tersangka atau seperti apa nanti? Ya, nanti kita lihat proses penyidikannya. Ya, silakan saja mau oknum tersebut menyatakan itu apa ya, nanti kan kita lihat aja dari hasil penyidikannya. Dan saya yakin kok pihak kepolisian Republik Indonesia tentunya dengan memiliki subdit cybernya, dengan ada lab krimnya, itu pasti akan dapat membuktikan atau dapat mengarahkan siapa sih pelaku atau yang menyampaikan hal tersebut. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah perlu klarifikasi juga, gitu kan. Tunggu saja, nanti biarkan proses penyidikan berjalan, nanti akan ketahuan siapa orang. Bang, misalnya kalau itu suara benar terjatuh, hukumannya gimana sih Bang? Mungkin pidananya atau dan lain-lainnya itu gimana? Ya sudah pasti ada pasalnya ya, di mana seseorang merendahkan harkat dan martabat institusi pemerintah khususnya. Jadi ya kita lihat saja nanti kebenarannya seperti apa. Mungkin ancamannya berapa tahun? Ancamannya cukup berat ya, cukup berat, di atas 5 tahun. Terkait apa itu dengan Dan saya juga ingin ya tentunya terkait kasus itu saya ingin menyampaikan ya kepada partnernya oknum dokter tersebut yang kebetulan menjadi pengacara senior, ya coba tolonglah edukasi masyarakat, edukasi kami juniornya, advokat-advokat muda ini dengan baik dan benar. Jangan karena itu oknum dokter tersebut partner bisnisnya atau kawan dekatnya terus langsung membela tanpa harus mempertimbangkan segala sesuatu dari sisi hukum gitu. Saya melihat ada dari media juga wawancara ditanya bagaimana tanggapannya, dia bilang, pengacara senior itu bilang ini bukan peristiwa pidana. Oke, kalau di orang seperti dia saja menganggap ini bukan peristiwa pidana, artinya besok atau lusa ketika ya masyarakat membuat sesuatu konten, membuat sesuatu strategi marketing dengan cara-cara persis seperti apa yang dilakukan oleh oknum dokter ini, siapa yang mau tanggung jawab? Merepotkan polisi nanti pura-pura diperkosa lah, pura-pura kemalingan lah, pura-pura kerampokan lah. Siapa yang mau bertanggung jawab? Ya. Dan yang pasti kan ini merugikan. Ya. Kita kembali lagi deh bicara mengenai apa yang terjadi di Sumatera Barat, di Kota Padang. Itu jelas membuat masyarakat Kota Padang tercemar, membuat image kota tersebut tidak aman. Ya. Padahal itu semua hanya settingan konten marketing. Yang lagi-lagi katanya si pengacara senior itu tidak ada pidananya, itu kan hanya konten marketing. Nah, ini yang sangat saya sayangkan ya. Seorang yang dianggap mungkin oleh masyarakat, kalau saya jujur saya tidak menganggap dia sebagai senior hukum, karena sudah berbicaranya sudah tidak seperti seorang hukum yang bisa mengedukasi atau dijadikan panutan. Jadi menurut masyarakat nanti tentunya akan menjadi bingung gitu. Oh, berarti boleh nih kita pura-pura dibegal, lapor polisi gitu ya, atau pura-pura mengalami sesuatu tindakan kejahatan terus dia live mungkin di TikTok, live atau di Instagram ya, seolah-olah dia jadi korban. Ini kan bisa menjadi presiden buruk citranya buat hukum di Indonesia. Dan tentunya kasihan bapak-bapak polisi nanti akan kerepotan nih. Ya, kerepotan ada kerjaan tambahan sementara hal-hal tersebut adalah berita bohong. Masih banyak masyarakat yang lapor polisi perlu penanganan ya secara intensif yang baik dan benar. Ini kan sumber dayanya polisi terbatas. Lalu yang masyarakat beneran laporan saja belum tertangani misalnya dengan baik, terus ada nih orang bikin cerita ya, bikin berita bohong
ya berita palsu istilahnya, keadaan palsu. Makanya saya mau tanya deh, apa yang saya yang kurang belajar, apa memang pengacara senior itu yang membela rekannya itu secara secara sepihak. Karena buat saya, seseorang membuat berita palsu yang mendatangkan kegaduhan, ya, membuat merugikan orang, ya, merepotkan institusi Polri, kok itu dibilang hal yang biasa saja gitu loh, kayak apa ya, dianggap lumrah gitu loh. Nah, ini yang sangat saya sayangkan, dan saya rasa inilah bentuk keprihatinan kami dari sahabat polisi, ya, terkait dengan persoalan ini gitu loh. Yang dimana kami mendukung, ya, untuk segera diproses laporan-laporan yang sudah jadi laporan maupun yang belum jadi laporan. Tentunya ya kita persiapkan segala sesuatunya untuk agar supaya dapat terang benderang persoalan peristiwa kasus ini, ya, dan siapa yang ada di balik ini semua. Kan nggak mungkin dong si office boy itu bekerja atau melakukan sesuatu sendiri. Ya kalau itu benar berarti dia maling benar. Tapi kalau ada dugaan dia disuruh, siapa yang menyuruh? Untuk apa itu dia disuruh? Lalu rekaman suara itu yang beredar itu memang bukan si oknum dokter yang menyebarkan, tapi suka tidak suka, mau tidak mau sudah tersebar, ya, dan sudah menjadi konsumsi publik. Maka kami dari sahabat polisi meminta pihak kepolisian juga harus turun, segera mengusut tuntas supaya kegaduhan ini tidak menjadi fitnah di masyarakat. Tentunya saya sangat keberatan, dan mungkin kami semua di sahabat polisi sangat keberatan kalau ada yang menyatakan bahwa polisi, ya, bisa beres segala sesuatunya pakai duit. Kurang lebih. Bang Bonda, menurut aku sebelumnya kan pernah juga sahabat polisi melaporkan orang yang dilakukan oleh Mbak Imbong pada saat itu. Nah, apakah ini sama kasusnya yang dilakukan juga oleh oknum dokter ini? Dan pada saat itu sampai ke proses kepolisian atau sampai akhirnya Mbak Imbong minta maaf, akhirnya berdamai kan, atau seperti apa, Bang? Apakah sama dengan kasus yang Mbak Imbong waktu itu saat polisi laporkan? Beda-beda tipis ya. Kalau ini kan mungkin yang terjadi, yang saya fokuskan di sini bukan yang laporan yang seperti di Padang itu, Bang. Saya lebih fokus ke suara yang mengatakan bahwa polisi itu bisa dibayar kasus semua selesai. Itu yang mau saya tekankan. Mau saya sekarang laporkan penyebar akun tersebut karena saya pengen tahu siapa di balik suara itu. Jadi kita nggak melebar kemana-mana sampai ke situ, karena itu adalah sudah menyudutkan, sudah membuat tercemar kepolisian. Yang kalian tahu lah, kalau kami ini sahabat polisi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang yang mencintai Polri. Apabila ada kata-kata tersebut, otomatis kita bereaksi karena kita prihatin dong. Nah, sekarang yang akan kami lakukan adalah tetap kami akan melakukan laporan terhadap akun penyebar itu, biar semua masyarakat tahu siapa sih di balik suara ini, biar tidak melebar ke mana-mana. Mungkin bisa diperdengarkan. Bang, tapi udah mendengarkan cara ini detail langsung, gimana mungkin tanggapan abang mendengar suara itu? Apa itu buatan itu digital atau suara? Gini, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa kami ini dari sahabat polisi, ya, mendukung dan meminta institusi Polri tentunya untuk mengusut tuntas gitu loh kebenaran suara tersebut. Yang kami duga, yang kami kenal mungkin adalah oknum dokter tersebut. Namun demikian kan itu harus dibuktikan secara forensik, juga dibuktikan secara keilmuan cybernya. Maka itulah yang kami minta, dan kami mendukung institusi Polri untuk membersihkan namanya, sekali lagi, karena nama institusi Polri saat ini, ya, sudah dicemarkan dengan ada bahasa bisa dibereskan segala sesuatunya pakai duit. Bisa diperdengarkan, Pak? Jadi persoalan. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti apa yang tangani? Kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Nah, kalian juga bisa nilai kan, mungkin itu apakah AI atau bukan. Saya sih tidak bisa mengatakan itu iya atau bukan, karena biar nanti pihak polisi yang akan memberi terang benderang siapa yang ada di voice note tersebut.
Jadi tetap kami akan kejar, karena kami pengen tahu siapa yang ada suara di voice note tersebut. Dan saya juga menghimbau ya, siapapun pelakunya di balik rekaman suara ini, jangan kayak banci lah gitu ya. Harus berani menyampaikan, oh ya itu suara saya hilaf, saya minta maaf, saya dalam keadaan panik ya. Jadi sehingga saya harus menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi saya juga menghimbau lah kepada siapapun orangnya, mau itu oknum dokter, mau itu oknum pengacara, mau itu oknum office boy, mau itu oknum supir ya, yang menyatakan atau menyampaikan suara yang tadi kita sama-sama dengar itu, ya alangkah baiknya sekarang gentleman ngaku aja. Muncul. Itu saya gitu kan. Itu ya, apa itu saya disuruh, apa itu saya inisiatif sendiri, apa saya berpikir mungkin saja nih kalau saya temuin polisi, saya minta maaf, saya kasih duit beres, itu kan silahkan saja bagaimana kalian memikirkan hal tersebut. Namun demikian, saya katakan sekali lagi bahwa sahabat polisi akan kejar siapapun yang menyatakan seperti apa yang kita dengar tadi barusan.